Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifai Ujiha. Semoga kalian sehat selalu dan terus tonton channel Teknisi Wifi. Di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah ini saya akan upload kembali tempel login page Ramadan karena bentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, Ramadan 1446 Hijriah. Bulan lalu awal bulan puasa saya sebenarnya sudah upload kan tentang video tentang temple login page Ramadan ringan ya, yang berganti background setiap waktu sholat. Itu ringan karena dibuat dari bawaan Mikrotik. Saya edit sedikit dan sudah jadi, sudah siap digunakan dan menyesuaikan event puasa Ramadan gitu ya. Nah, tapi kan bentar lagi kan kita akan merayakan Ramadan atau Idul Fitri ya, 1446 Hijriah di 2005 ini, artinya puasa kita udah mau tamat nih, udah mau selesai nih kan. Alhamdulillah ya, semoga kalian nggak ada yang bolong-bolong puasanya. Amin. Nah, jadi kita akan melakukan modifikasi lagi. Kita ganti aja gambar-gambar yang ada di background puasanya itu tadi. Login page kita akan tetap sama, ringan juga karena hanya mengedit beberapa kecil bagian dari bawaan login page Mikrotik sama seperti tema sebelumnya ya. Kita ganti backgroundnya untuk menyesuaikan untuk merayakan Idul Fitri kali ini. Nah, karena waktunya mepet ya, kurang lebih Idul Fitri ini kan kurang lebih 3 hari lagi lah ya. Perkiraan kan tanggal 31 ya, jadi 1, 2, 3 hari lagi. Jadi buat kalian buru-burulah download login page ini, jangan mikir panjang-panjang karena di sini saya sudah buat login page untuk merayakan Idul Fitri. Nah, di sini login page Idul Fitrinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bisa ganti nama di sini, edit namanya ya. Terus yang lainnya saya rasa nggak perlu dirubah lah. Paling kalian hanya memikirkan seperti yang kemarin saya katakan di bulan lalu. Kita harus memikirkan kita pakai login page 1 kolom atau 2 kolom. 1 kolom itu ada yang versi 1 kolomnya aja, tapi coba di sini ya. Seperti dijelasan di deskripsi atau video yang lalu, kita harus memilih antara 3 jenis user manager. Yang pertama login page 1 kolom, yaitu username sama dengan password. Ini jadi kolomnya hanya ada satu nih, hanya username aja, yang passwordnya kosong nih, di hidden atau disembunyikan. Tapi di konfigurasi Mikrotiknya itu di konfigurasi Mikrotik IP hotspot user, misalkan user kita buat seperti ini. Nah, user ini ada misalkan saya ya, misalkan user Rifai gitu. Passwordnya ada juga tapi isinya sama, Rifai gitu. Coba ya, seperti ini. Ini sama kan semua. Nah, artinya username sama dengan password. Tapi di login page-nya dibikin 1 kolom, 1 doang. Nah, itu pilih yang login page 1 kolom, username sama dengan password. Tapi ada juga konfigurasi namanya Mikrotik. Mikrotik ya, konfigurasinya setiap orang beda-beda, suka-suka masing-masing gitu kan ya. Tergantung penilaian masing-masing, konfigurasinya ya kayak gitu, terserah aja. Ada juga yang 1 kolom tapi username-nya aja di konfigurasi Mikrotiknya dan passwordnya kosong. Jadi contohnya gini. Login page-nya tetap 1 kolom nih, 1 kolom aja, yang bawahnya nggak ada nih ya, yang passwordnya nggak ada. Ini tetap di hidden gitu, nggak ada disembunyikan. Di sini hanya ada 1 kolom lah dan tombol connect. Tapi di konfigurasi Mikrotiknya dia hanya terisi misalkan contoh apa ya namanya ya, misalkan Dede gitu, user Dede. Nah, di passwordnya dia kosong nih, nggak ada. Ada juga kan dengan konfigurasi seperti itu. Jadi sesuaikan dengan konfigurasi atau pembuatan voucher pada Mikrotik kalian atau user pada Mikrotik kalian. Contoh seperti ini, hanya mengisi username saja, passwordnya nggak ada. Biasanya ini pengguna bukan pengguna Mikmon ya. Kalau pengguna Mikmon biasanya name sama dan passwordnya sama kayak tadi, misalkan Dede. Ini biasanya Mikmon nih kalau ada 2 kayak gini. Jadi pengguna Mikmon biasanya ada 2. Tapi kalau misalnya buat mandiri atau manual, buat sendiri dari Winbox usernya seperti ini atau pakai Minitik ya, biasanya hanya ada di atasnya aja, misalkan user Dede, passwordnya kosong nih. Nah, makanya pilih yang login page 1 kolom, username dan password kosong. Nah, seandainya kita salah memilih antara
satu kolom ini kan sama-sama satu kolom nih, tapi bedanya ini sama dengan password, yang satu ini password kosong. Kita sama, kita masukkan ke Mikrotik, kita salah pilih. Tetap aja sebenarnya ada kemungkinan bisa login, cuma nanti agak sedikit error. Mungkin ada klik pertama, klik tombol connect. Ketika tombol connect mungkin akan muncul invalid username password, terus connect lagi baru bisa login. Nah itu sebenarnya kalian ciri-ciri kayak gitu salah ya, pasti pilih harusnya yang satunya. Terus ada juga yang settingan Mikrotik dimana pakai dua username dan password ya, seperti bawaan Mikrotik, bawaan the defaultnya Mikrotik kan pasti sudah ada ini ya, default Mikrotik. Nah kayak gini nih, default Mikrotik itu username-nya ada, passwordnya ada, jadi tidak disembunyikan yang passwordnya. Nah itu pilih yang ini ya, login pack 2 kolom. Biasanya seperti ini, kayak buat manual di Winbox kan, misalkan user namanya apa ya namanya ya, namanya Shinchan gitu ya, Shinchan. Nah passwordnya 1234. Biasanya kan kayak gini ya, kalian buat user voucheran kayak gini, biasanya kalian ada yang kayak gini, jadi name-nya Shinchan, passwordnya 1234 kayak gitu, atau bebas lah itu. Pokoknya username dengan password itu berbeda, maka pilih yang login pack 2 kolom, username dan password. Nah terus ada juga yang bingung nih, dari bulan lalu kemarin banyak banget yang inbox atau nanya, ini ada link 1, link 2, link 3. Link 1 dan link 2 ini nggak bisa di-download nih, banyak iklannya, sulit banget gitu. Nah itu emang sulit karena itu emang link 1 dan link 2 itu disponsori oleh iklan lah ya. Nah sedangkan link 3 ini khusus untuk member, dia tidak ada iklan, klik aja klik. Cuman kalau misalnya kalian bukan member, nanti akan muncul gambar monyet gitu ya. Nah untuk jadi member, di sini ada tulisan gabung atau join ya, klik aja di situ, lalu tinggal klik lah, kurang lebih tinggal teruskan dan next dan sebagainya. Kayak gitu ya, paham ya untuk pemilihan 3 jenis login pack yang harus kita gunakan. Linknya juga ada 3 link ya, jadi gratisan dan member gitu ya. Terus, nah untuk tampilannya seperti ini, beda dengan login pack yang sebelumnya, padahal kita login packnya ngambil dari yang ini ya. Cuman saya edit lagi, kemarin kan kita berganti backgroundnya setiap waktu sholat kan. Namanya lagi bulan puasa ya, kita harus kegiat-giatnya untuk mencari amal baik ya, jangan sampai ya puasa atau sholat kita ya bolong-bolong juga gitu kan. Nah jadi kita disetting kemarin berdasarkan waktu sholat, jadi zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya ya. Nah sedangkan untuk kali ini, untuk Ramadan ini sebenarnya ya harusnya ya kita waktu sholat juga, cuman kan kita pengen jangan yang sama lah ya, beda. Ini untuk ganti backgroundnya, di sini sudah saya setting berdasarkan ketika login pack dibuka. Jadi gambarnya itu random, saya sudah sediakan 4 gambar ya, gambarnya udah saya sediakan 4 gambar. Saya nggak sediakan banyak-banyak karena ya bikinnya ribet ya, bikinnya repot juga gambarnya, karena ini mengejar waktu ya. Ini sudah tinggal 3 hari lagi, jadi buat kalian jangan pikir panjang, langsung aja download dan pasang ke login pack kalian. Nah gambarnya misalkan ada pelanggan atau user si tadi Dede ya, Dede buka login pack, dia membuka pengen login voucher, dia login pack seperti ini. Mungkin gambarnya kayak gini. Terus tadi ada si Shinchan juga buka login pengen login pack wifi. Nah dia akan jadi seperti ini random ya, gambarnya random. Terus ada lagi tadi si siapa tadi namanya, Rifai ya si Rifai login wifi dia. Misalkan gambarnya jadi seperti ini, random seperti ini ya. Ini gambarnya otomatis ya, menyesuaikan dengan tampilan layar di perangkat. Misalkan si Rifai ini pakainya HP ya, HP yang biasanya mujur ke atas ya, ke atas. Nah seperti ini. Atau dia mungkin tablet seperti ini, atau dia HP ya seperti inilah. Contoh HP lah ya paling umum. Nah jadi gambarnya menyesuaikan. Saya sengaja untuk membuat karakter orangnya ini ada di tengah. Jadi tampilannya seperti ini. Jika dari HP ya atau dari tablet kan agak sedikit lebar seperti ini.
Lalu mungkin kalau misalkan layarnya terlalu lebar, mungkin bagian bawah yang terpotong ya seperti ini. Jadi gambarnya emang menyesuaikan, cuman emang ada bagian-bagian yang terpotong menyesuaikan layar dari perangkatnya. Untuk pemasangannya sama seperti kemarin ya. Untuk pemasangannya misalkan kita download nih. Misalkan ini kan saya udah contoh yang pakai 2 kolom ya. Misalkan kalian pakai yang 1 kolom, biasanya pengguna Micmon nih. Pakai misalkan yang kayak gini nih. Pakai yang satu login page 1 kolom dan username sama dan password. Kita udah download antara link 1, link 2 ini, link 1, link 2 ini emang ribet ya iklannya, kadang iklannya suka menipu juga, kadang klik tombolnya download padahal mau bukan gitu. Ya kalau misalnya kalian belum biasa melewati iklan emang agak sulit, tapi kalau misalnya kalian biasa nggak melewati iklan, pastilah gampang dan memahami cara melewati iklan link 1, link 2. Jadi kalau misalnya belum biasa melewati iklan, saya sarankan kalian gabung aja menjadi member ya. Di sini tanpa iklan, downloadnya tinggal klik-klik udah jadi download gitu. Dan di hampir semua video saya jika ada link-linknya itu ada link 1, link 2, link 3 ya. Jadi saya sarankan untuk menjadi member teknisi wifi ya. Jadi ketika kalian download, ketika saya upload video terbaru tentang masalah script atau login peg atau sesuatu yang emang harus di download seperti software dan sebagainya, kita bisa pakai link nomor 3 ya. Gitu. Untuk jadi member seperti saya ingatkan, ini ada klik tombol gabung atau join ya di sini. Nah, kayak gitu aja, tinggal next dan sebagainya. Tadi kita misalkan coba udah download lah, udah selesai download gitu ya. Kita udah selesai download. Di sini saya ada login page-nya, mana ini? Login page-nya ini dia. Seperti ini ya. Contoh saya download yang 1 kolom username sama dengan password. Kita coba buka. Lalu ekstrak ke sebuah folder ya. Sebuah folder kita bisa bikin new folder di sini. New folder seperti ini. Kita ekstrak aja dulu, masukkan ke new folder. Oke, close. Dan sudah nih. Tinggal kita buka Mikrotik kita di Winbox, dibuka Winbox-nya. Kita buka bagian file seperti ini. Nah, di sini ada folder hotspot atau folder di mana konfigurasi hotspot Mikrotik kalian. Biasanya umumnya ada di folder hotspot, tapi kalau misalkan beda bukan di folder hotspot ya nggak apa-apa, kalian tinggal lihat di bagian konfigurasi IP hotspot server profile. Di sini akan terlihat HTML directory ya, directory. Di sini HTML directory saya ada di folder hotspot. Jadi beda-beda, mungkin umumnya settingan konfigurasi ya biasanya umumnya di folder hotspot atau defaultnya konfigurasi Mikrotik ada di folder hotspot. Tapi beberapa orang men-settingnya di folder lain, di folder dengan nama yang lain ya. Seperti ya namanya manusia kan, orang-orang ya beda-beda setting konfigurasinya, suka-suka mereka dan menurut mereka itu yang lebih baik. Biasanya kan gitu kan, beda-beda artinya akhirnya ya. Jadi namanya pokoknya sesuaikan atau melihat bisa dilihat di bagian IP hotspot server profile directory. Kita bisa ngeliat di mana hotspot atau directory atau folder di Mikrotik kita, di login page kita ditempatkan di Mikrotik kita. Ada yang biasanya yang flash garis miring hotspot, ada juga ya. Jadi ada yang flash misalkan, jadi di sini ya ada yang flash garis miring hotspot. Nah, itu tinggal ikutin aja. Misalkan berarti flash garis miring hotspot, berarti di sininya cari dulu flash, terus ada di bagian hotspot kayak gitu ya. Nah, kita misalnya udah ketemu nih foldernya. Contoh di sini saya kan foldernya masih default Mikrotik ya di folder hotspot. Nah, tinggal kita refresh aja atau di folder isi hotspotnya dihapus dulu, terserah kalian, atau langsung aja ditimpah nggak masalah kan. Ini namanya login page saya tadi kan edit dari bawaan Mikrotik ya. Oh iya, karena edit dari bawaan Mikrotik tadi saya juga kita harus merubah dulu ya konfigurasi Mikrotik. Tadi kan udah di download nih, udah diekstrak ke folder, ke sebuah folder yang kita inginkan, atau biasa new folder atau apalah. Kita sudah download, kita harus ganti nama ini ya, nama ini, masa namanya teknisi wifi nih. Nah, untuk ganti ini kita simpel aja, klik di bagian yang login HTML, kita klik kanan lalu pilih
edit ya, atau open new pakai Notepad bisa ya, di open with Notepad bisa ya, atau Notepad Plus boleh juga, terserah aja. Pokoknya bagaimana cara kalian untuk melakukan ngedit untuk ini filenya berformat HTML ya, bisa diedit pakai Notepad, open with Notepad. Nah, di sini kita bisa melihat struktur HTML-nya ya. Kalian bisa edit untuk tadi yang namanya teknisi wifi ya. Jadi H1 garis miring, kita ganti namanya, misalkan nama wifi kalian itu misalkan DD jangan DD lah. Misalkan kalau nama wifi kalian pengen ditampilin adalah misalkan Cybernet gitu ya. Cybernet seperti ini. Kita klik save, lalu close. Nah, setelah selesai diedit, baru kalian blok semua ini file tadi, kita baru drag ke Mikrotik ya, ke dalam Mikrotik. Tadi kan saya ada di folder hotspot ya, tinggal kita drag. Jadi boleh dihapus dulu yang ada di folder hotspotnya jika kalian pengen, atau folder kalian itu bukan bawaan Mikrotik ya. Tapi kalau misalnya masih bawaan Mikrotik, udah aja langsung aja timpa gitu, kayak gini, ditimpa ya ke dalam folder hotspot. Nah, sudah selesai loading, tinggal kita coba di reload atau di refresh. Nah, Cybernet ya, sudah jadi Cybernet dan pakai satu kolom. Saya mau coba nih, saya coba login ya, IP hotspot, saya mau coba bikin user, namanya tadi DD ya, satu kolom, username sama dengan password kan tadi pilihan kita, contoh DD ya. Kita coba di sini DD. Nah, udah login kan, kayak gitu aja, simple ya cara memasangkan login page Mikrotik kita. Semoga Idul Fitri kita kali ini di tahun 2025 atau 1446 Hijriah mendapatkan berkah atau pahala yang melimpah ya, diampuni dosa-dosanya dan disehatkan badan dan pikirannya gitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Rifai Ujiha, share ke teman kalian jika teman kalian membutuhkan tutorial ini, atau gimana ya, udahlah kayak gitu aja, pokoknya share ke teman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya.